صدقوا إن Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yassara thoriqal ibadati lil ibad. Ahmaduhu wa naskuruhu ala ni'amihil lati la tuhsa wa la tu'ad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi fa'alul hasanat wastinabul munkarat. Amma ba'du, wa qala Allahu ta'ala fi kitabil aziz qaulun ma'rufun wa maghfiratun min khairi shadaqatin ayat ba'uha aza innallaha ghaniyun halim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni ausika al-yawma in anta hafattuha istahamidan wa muttasahidan wa ba'asakallah yaumal qiyamah faqihan aliman. Shadaqallahul azim wa shadaqar Rasulullahul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Sohibul Majlis Perkumpulan Rindu Surga, Abang Anung, kemudian saudara kita Ustadz Ilham, dan kemudian yang hadir pada malam hari ini. Tidak lupa ada yang nganter saya nih, Komandan Pak Saiful. Puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat serta hidayahnya. Kita diberikan beberapa kenikmatan, diantaranya nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berhalaqah, bersilaturahmi dalam rangka tholabul ilmi dan pembacaan ratib. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala fid dunya wal akhirah. Sholawat serta salam marilah kita curahkan atas beliau junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama ya, para habaib ya. Walaupun memang pada berdebat tentang nasab, kita mah mikirin nasib aja daripada mikirin nasab. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan, dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita istiqomah mengikuti ajaran syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah perkumpulan Rindu Surga rahimakumullah. Ada istilah penyesalan ya. Biasanya penyesalan ini itu diakui ketika kita sudah melakukan kesalahan di hadapan Allah, baik itu berupa meninggalkan perintah Allah ataupun kemudian kita melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang-orang yang menyesali ya, itu kalau dalam Al-Quran itu ya, an-nazimin, orang-orang yang menyesal atau kemudian menyesali atas perbuatannya. Ulama-ulama dulu ya, kalau melakukan kesalahan ya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pasti malamnya tuh ya yuslahu bainallah wa bainahu bil a'mali sholeh.
Misalnya mata kita nih pagi-pagi maksiat gitu ya. Itu ulama-ulama dulu matanya ya kemudian diungkapkan atau kemudian menyesali perbuatannya dan dia langsung ngadu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, mata ini tadi pagi memang nggak sengaja gitu melihat yang Engkau larang gitu. Kemudian mata ini sebetulnya Engkau ciptakan untuk hal yang baik-baik, tapi karena tidak sengaja ya, ulama dulu mah ngelihat yang maksiat tidak sengaja. Kalau kita sebaliknya sengaja gitu, maka matanya diutarakan penuh dengan penyesalan. Orang-orang yang kemudian mengutarakan ya penyesalannya di hadapan Allah ya, itu janji Allah yang pertama, karomallahu bihi. Di Allah itu akan memuliakan orang-orang yang menyesali atas perbuatannya. Nah, ketika dia menyesali ini, maka Allah akan berikan kemuliaannya. Jadi, kalau orang mulia itu banyaknya misalnya yang baik-baik gitu, baca Quran, berjus-jus, kemudian bangun malam, kemudian sodako atau lain-lain sebagainya, lalu Allah memberikan kemuliaan. Tapi ini cukup gitu dengan kita menyesali perbuatan yang melanggar atau kemudian meninggalkan perintah Allah. Kalau kita akil balik nih, kita inget-inget tuh ya, kita pernah ninggalin sholat berapa kali ya, terus kemudian kita menyesali atas perbuatan yang pernah kita lakukan, yaitu meninggal perintah Allah, maka tadi karomallahu bihi, dia akan dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah majlis perkumpulan rindu surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika dia kemudian sudah mendapat kemuliaan, nggak cukup itu janji Allah. Yang kedua itu Allah berikan ya, dia mendapatkan pahala ya. Itu pahalanya itu lebih daripada orang yang sodakoh ya. Di orang sodakoh itu pahalanya kalah dengan orang yang menyesali perbuatan karena kemungkinan dia tobat atau menyesali yang pernah dia lakukan gitu. Jadi dia mendapatkan pahala lebih daripada sodakoh tuh. Maka dalam Al-Quran ya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qaulum ma'rufun wa magfiratun ya, kemudian min khairi sodakotin ya, ayat ba'uha aza ya, wallahu ghaniyun halim. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, di perbuatan yang baik, kemudian penyesalan yang dia sudah utarakan, yang dia sudah ungkapkan ya, yang pernah dia perbuat, maka itu lebih baik daripada sodakoh gitu. Sehingga orang-orang yang melakukan penyesalan itu, maka Allah jadikan pertama kemuliaan, kedua lebih baik atau mendapatkan pahala lebih daripada sodakoh. Wallahu ghaniyun halim, Allah itu sangat kaya atau maha kaya dan maha bijaksana. Nah, ini kedua janji Allah. Kemudian yang ketiga, penyesalan itu ya, kalau kita gambarkan itu kayak Nabi Adam sama iblis gitu. Kalau Nabi Adam itu mengakui kesalahannya, kalau iblis tidak mengakui kesalahannya, sehingga turun rahmat Allah. Kalau iblis putus asa dari rahmat Allah. Ketika kemudian Nabi Adam menyesali atau kemudian mengakui kesalahannya, disitulah kasih sayang Allah turun, sehingga Nabi Adam diampuni kesalahannya, bahkan kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah perkumpulan rindu surga rahimakumullah. Kemudian janji Allah yang ketiga ya, itu
mendapatkan uswatun hasanah, ya, meneladani contoh seperti apa yang Rasulullah lakukan gitu. Kalau Rasulullah dalam sejarah itu kita mengikuti contoh satu aja ya, itu sudah alhamdulillah. Contoh begitu suri toladannya Rasulullah itu digambarkan oleh anaknya ya, anaknya Abu Bakar, itu namanya Ikrimah. Pernah Abu Jahal itu menitip kepada Ikrimah. Kata Abu Jahal, "Hei Ikrimah, engkau aku sekolahkan." Kalau sekarang sekolah militer, ahli panah, ahli tembak ya. Itu untuk membalas ya, membalas dan membunuh Nabi Muhammad atas kecewaan yaitu bapaknya Abu Jahal. Sehingga Abu Jahal itu mati di medan perang Badar tuh. Nah, sebelum mati dia sudah ngelatih atau menyekolahkan anaknya Ikrimah ini dalam hal strategi untuk membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika dia sudah beranjak dewasa dan selesai pendidikan militernya, itu Ikrimah menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membunuhnya. Tapi karena memang Rasulullah dijaga oleh Allah, yang terkena bukan Nabi Muhammad, justru sahabatnya. Sehingga Ikrimah anaknya Abu Jahal ini lari. Selari dia ngatur siasat lagi tuh. Dia bikin Fathul Makkah, perjanjian. Ternyata Ikrimah ini melanggar perjanjian. Sehingga mau dihukum oleh Rasulullah, dia kabur, mengasingkan dirinya. Kemudian istri daripada Ikrimah ya menghadap Rasulullah, "Ya Rasulullah, minta ampunan atau minta tidak dihukum Ikrimah ini atas pelanggaran perjanjian Fathul Makkah." Akhirnya sama Rasulullah disetujui ya, tidak dihukum. Tapi sahabatnya menolak semuanya. Dia harus dihukum ya Rasulullah, karena dia sudah melanggar. Kata Rasulullah, tidak usah, biar dia menghadap dan kemudian tidak mendapatkan hukuman. Akhirnya Ikrimah menghadap Rasulullah, kemudian Rasulullah sangat bijaksana dan tidak dihukum. Sampai-sampai keluar kalimat Ikrimah, "Dulu ayah saya Abu Jahal yang sudah mengeluarkan harta begitu banyak untuk membunuhmu ya Rasulullah, maka harta yang begitu banyak aku kumpulkan, kemudian ini untuk kepentingan umat Islam." Akhirnya di situ bersahadat Ikrimah. Akhirnya kemudian dia bareng-bareng sama Rasulullah berjuang. Itu contoh suri toladan yang kemudian sulit sekali bagi kita untuk mengikuti ya. Kita ini kadang orang minta maaf saja sama kita, ini benar-benar kalau dia kesalahannya yang membuat hati kita sakit, kayaknya nanti dulu gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dendam berkepanjangan. Ketika sudah dendam berkepanjangan, maka khawatirnya orang yang tadi minta maaf kemudian tidak dimaafkan, maka balasannya adalah di akhirat, bahwa nanti amalnya yang dia miliki itu akan diambil oleh orang yang tadinya minta maaf tetapi tidak mau dimaafkan. Tapi Rasulullah sangat bijak. Begitu Ikrimah minta maaf dimaafkan sama Rasulullah, ternyata Ikrimah mau sama-sama mengembangkan atau kemudian dia ikut dalam perkembangan Islam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah perkumpulan rindu surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang keempat, janji Allah terhadap orang-orang yang menyesali perbuatannya, melakukan atau kemudian melanggar larangan Allah, meninggalkan perintah Allah. Yang keempat itu adalah hasanazoni billahi wal khalqi. Ya. Yang keempat itu
orang yang melakukan penyesalan di hadapan Allah, dia itu hidupnya akan selalu baik sampai dengan akhir hayatnya. Tuh. Maka kalau orang baik, pasti sama Allah juga akan baik sangka, ya, tidak buruk sangka. Nah, kalau kita ukurannya menghadapi problema hidup berupa kesusahan, kesakitan itu rata-rata sudah buruk sangka sama Allah. Tuh. Makanya hidup kita ini nggak lapang dada gitu. Ketika kita sudah tidak lapang dada, berarti kita tidak sadar diri gitu. Orang-orang yang menyadari akan kehidupan ini susah atau senang, itu harus mengakui bahwa kalau kita sadar, pertama itu sudah menjadi izin Allah, sudah tertulis sama Allah, ya. Ayatnya jelas, ma'asoba mim musibatin illa biiznillah wa mayyu'min billahi yahdi qalbahu. Semua ini yang Allah berikan, baik susah, senang, itu sudah tertulis gitu. Ini kan rata-rata kemauannya kita, bukan kemauan Allah. Kalau kemauan Allah pasti jadinya baik. Tuh. Nah, karena kemauan kita, akhirnya kita nggak sabar, ya udah resikonya tidak ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang yang beriman itu pasti sadar bahwa kejadian di muka bumi ini pada diri kita, kehidupan kita sehari-hari, baik senang maupun susah, itu pertama disadari adalah tertulis atau izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu, kalau kita beriman, ya, dalam posisi susah, maka apa yang diberikan oleh orang-orang yang beriman itu pasti yang baik-baik. Nggak mungkin Allah ngasih yang buruk gitu. Nah, kalau kita sadari kemudian itu ada pada diri kita kejadiannya, bahkan kita ngalamin hidup kita, maka harus baik sangka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita sudah baik sangka sama Allah, pasti Allah akan memberikan yang baik-baik. Tidak ada seorang muslim yang beriman yang kemudian Allah uji berupa kesusahan, kesedihan, dan kesakitan, kecuali endingnya itu adalah baik gitu. Walaupun ya pagi, siang, sore, ya berpikir sampai kemudian membebankan kepala kita, itu akhirnya baik kalau kita baik sangka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, ketika kita ini lapang dada menerima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sadari bahwa itu adalah sudah terukur gitu. Di Allah itu kalau nguji hambanya itu pasti sudah terukur dengan kemampuan kita, ya. Tapi tafsir lain mengatakan bukan kemudian itu menjadi ukurannya kemampuan kita, tapi kemauan kita. Mau nggak kita ngadu sama Allah? Mau nggak kemudian kita terbuka bahwa kita ini salah pada waktu kita melakukan yang diperintahkan Allah, tapi kemudian kita tidak lakukan, atau kemudian Allah melarang, kemudian kita melakukan larangan Allah. Nah, ini kita akui gitu. Sehingga ketika itu sudah kita akui, maka itu menjadi sebuah gambaran yang Allah sudah ukur kepada kita. Sayangnya kan kita nggak ngakuin ketika itu sudah kita lakukan gitu. Nah, sadari bahwa itu izin Allah, sadari bahwa itu kemudian adalah Allah baik memberikan hal dalam kehidupan kita, kemudian sadari bahwa yang Allah kasih itu sudah terukur oleh kita. Yang keempat, sadari ketika susah, sakit, dan senang itu adalah menjadi kafarot, penebus dosa kita. Orang-orang yang berusaha untuk menghidupi anak istri kita sampai kemudian pala kita puyeng, ya,
ma'asoba mim musibatin wala nasobin wala sakomin hatta ulhima bihi kafarotin. Itu sesungguhnya menghapus dosa kita. Kalaupun kemudian kita keluar dari pagi ya, dari rumah pagi-pagi sampai kemudian sore hari tidak dapat rezeki, terus akhirnya meninggal dunia, itu syahid. Syahid karena nawaitunya adalah untuk menghidupi anak istri kita. Itu kafarot. Sadari bahwa Allah memberikan terhadap kita begitu susah dalam kita cari, ternyata dapat menghapus kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, supaya kita lapang dada dalam kehidupan kita sehari-hari adalah yakin bahwa nasrullah, Allah itu akan menolong kita. Ya, kita akan ditolong sama Allah. Kenapa kita ini tidak ditolong oleh Allah? Begitu parahnya dalam kehidupan kita sudah berikhtiar, karena tadi di awal tidak meyakinin itu izin Allah. Di awal kita kemudian tidak sadari bahwa Allah memberikan yang terbaik buat kita. Kita tidak sadari bahwa itu sudah ukuran kita yang diberikan Allah terhadap kita, dan kita tidak menyadari bahwa semua yang susah terhadap diri kita itu menghapus kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, akhirnya kita nggak dapat pertolongan Allah, dan ini bisa dilakukan hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, kayaknya itu mah berat. Banyak, ibaratnya 100 orang, kalau kemudian ini ukurannya, nggak mungkin banyak yang pada sanggup. Padahal segala problematika hidup kita, ketika kita beriman, meyakini bahwa kemudian kita sadar itu semua dari Allah, maka sesungguhnya endingnya adalah Allah yang akan menolong kita. Nah itu jamaah rindu, perkumpulan rindu surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir ya, orang-orang yang menyesali atas perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terakhir itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di Al-Quran kita sering membaca innallaha yuhibbul muhsinin, innallaha yuhibbul mutatahirin, innallaha ya yuhibbul tawwabin. Allah itu cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat. Allah cinta kepada orang-orang yang bersih ya jiwanya. Nah, untuk dicintai oleh Allah, cukup kita menyesali apa yang sudah kita lakukan atau kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma sayangnya kita ya, ketika kita mengakui kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di hati kita ini ya, itu sudah melakukan planning itu. Saya hari ini tobat, besok bisa kita lakukan lagi ya. Nah, inilah yang namanya orang-orang punya tekad menyesal, tapi kemudian sudah ada niat untuk melakukan dosa kembali. Nah, ini yang akhirnya janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran tidak akan diwujudkan dan tidak akan terwujud oleh kita. Padahal orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu, kalau kita mau baca beberapa hadis Rasulullah, sulit ya untuk dicintai oleh Allah ya. Di antaranya itu adalah yu'ti ma yuhibbuhu wa yubali ba'da ayaridorobahu. Syarat orang dicintai oleh Allah itu adalah memberikan sesuatu yang kita cintai itu. Coba bayangin,
Kalau kita cinta dengan kendaraan motor kita ya, yang sudah kita desain, tiba-tiba kemudian terpanggil melihat di depan ada yayasan atau kemudian ada masjid atau musola yang di dalamnya itu ada pengajian atau tholabul ilmi, kemudian motor kita ini kita jual untuk kepentingan itu, saya rasa tunggu dulu. Ini belum selesai motor saya puas make gitu. Nah, artinya kalau kita mau berdasarkan hadis Rasulullah adalah yu'ti ma yuhibbuhu wa yubali ayaridorobahu, memberikan sesuatu yang kita cintai untuk kepentingan orang-orang Islam, untuk kepentingan kemudian masyarakat di sekitar, itu berarti dia melakukan hal perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang kedua tuh. Yang kedua itu yang berat, yaitu wa yakunu qudwatan nasi fi jami'il halati ma'a sayyidihi wa amrihi wa nahyihi. Di mana saja kita berada ya, baik itu perintah maupun larangan, mesti kita harus selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidur aja nih, tidur itu boro-boro kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidurnya kita nih menghayal dulu, udah capek nih pala menghayal, baru bisa tidur. Ulama-ulama dulu banyak yang dibaca, ayat kursi baca sekali, sholawat, al-falaq, an-nas ya, sampai kemudian baru baca doa tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, baru tidur tuh. Kita enggak. Bagaimana kita bersama Allah, tidurnya aja kita tidak bersama Allah. Apalagi kemudian dalam pekerjaan kita sehari-hari tuh ya. Itu sulitnya begitu bersama Allah. Di dalam pekerjaan aja, contoh misalnya saya lah sebagai guru, itu kalau ngelihat anak nakal ya, itu kita diemin, pasti dia nakalnya akan merembet kemana-mana kalau kita tidak kasih tahu. Kemudian kita kasih tahu juga, akhirnya masih badung juga. Sampai 3 kali, akhirnya muncul tuh ketidakbersamaan kita sama Allah. Pukul, tek. Padahal banyak cara-cara lain. Orang-orang yang bersama Allah, baik perintah maupun larangan, pastinya ketika dia sudah mau melakukan itu, maka itu adalah perbuatan yang dasarnya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rindu surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyesalan ini sederhana dan gak perlu pakai duit, gak perlu kemudian kita harus kumpulin orang sebanyak-banyaknya, tapi cukup diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian kita mau dalam hati yang sangat dalam mengutarakan, mengadu kepada Allah tentang perbuatan kita, yang endingnya adalah kita menyesali atas perbuatan yang sudah kita lakukan. Maka kalau ini kemudian kita terus istiqomah melakukan hal tersebut, maka saya yakin, seyakin-yakinnya, jangankan ukuran mendapat kemuliaan oleh Allah, jangankan ukuran kemudian mendapat cinta dari Allah, ini rahmat Allah akan turun terus menerus, dan kasih sayang Allah akan ada pada diri kita, sebab tadi istiqomah dalam penyesalan. Rasulullah itu maksum, terpelihara dari dosa, tapi istighfarnya, penyesalannya lain sama kita. Kita sholat 5 waktu nih, istighfar kalau di masjid musola 3 kali. Kalau kali 5 waktu berarti 15 kali. Rasulullah 100 kali. Setiap istighfar. Bahkan istighfar beliau itu bukan untuk dirinya sendiri. Istighfar untuk orang tua, astagfirullahalazim li abi wa ummi. Untuk guru-gurunya, astagfirullahalazim li ustazi. Untuk kaum muslimin dan muslimat, astagfirullahalazim lil muslimin wal muslimat. Istighfar kita mah masih istighfar egois.
masih istighfar untuk diri sendiri. Oleh karena itu, penyesalan yang pernah ya, yang harus kita lakukan atas kesalahan kita dari sekarang, insya Allah itu sesuai dengan kata Rasulullah, yuslahu bainallah wa bainahu bil a'mali soleh. Ketika kita sudah mengutarakan kesalahan kita, maka kemudian esok harinya kita melakukan atau diiringi dengan kebaikan, insya Allah kehidupan kita ini akan terpuji di hadapan Allah dan di hadapan makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan kehidupan kita yang terpuji di hadapan Allah dan di hadapan makhluknya Allah, tapi kita meninggal dunia insya Allah syahid di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukan sekedar syahid, tapi wa ba'asakallahu yaumal qiyamah faqihan aliman. Kelak besok, yang pada saat kita memikirkan diri sendiri, tidak mungkin teman kita akan melindungi kita, kawan kita akan memberikan naungan kita, guru kita akan menolong kita. Itu tidak mungkin karena memikirkan diri sendiri. Sebab kita istiqomah menyesali atas perbuatannya, insya Allah kita akan dapat naungan atau syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah perkumpulan rindu surga rahimakumullah, inilah hikmah orang-orang yang melakukan penyesalan di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak para sahabat, jejak para ulama, sehingga kita dapat barokah kebaikan fid dunya wal akhirah. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada hikmahnya, khususnya buat saya pribadi dan umumnya untuk perkumpulan ya rindu surga yang mudah-mudahan mendapatkan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim